Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamati, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Akhawati wal ummahat al-azizat al-karimat al-fadilat, hafizakunallah. Alhamdulillah, selalu dan senantiasa kita mengawali kajian kita dengan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah curahkan dan limpahkan kepada kita. Yang sudah barang tentu satu nikmat yang saat ini amat sangat kita rasakan adalah nikmat al-afiyah, nikmat keselamatan. Di saat kita mendengar saat ini banyak saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, banyak saudara-saudara kita yang mereka saat ini sedang kesusahan. Ya, saudara-saudara kita yang ada di Sumbar, yang ada di Sumut, yang ada di Aceh dan sekitarnya. Belum lagi yang terkena banjir susulan di kota Malang, Batu, kemudian Bandung dan sebagainya. Dan masih banyak lagi saudara-saudara lain yang terkena dampak dari berbagai macam musibah yang melanda mereka. Ya, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keselamatan kepada kita, maka sudah barang tentu untuk kita-kita yang tidak terdampak dari berbagai macam kesulitan tersebut, ya maka hendaknya kita mendoakan mereka, mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang dirundung duka dan nestapa, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengangkat kesulitan dari mereka, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melepaskan dan berbagai macam penderitaan-penderitaan yang ada pada mereka, memberikan keringanan pada beban-beban mereka, dan semoga Allah memberikan ganti yang lebih baik dari harta yang lepas dari mereka dengan pengganti yang lebih baik. Dan kita juga berusaha untuk selain doa adalah memberikan bantuan yang bisa kita berikan. Seraya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah dengan kita membaca doa Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya. Nabi SAW mengatakan, man ra'a mubtala, barang siapa yang melihat orang terkena musibah. Perhatikan hadis ini. Barang siapa yang melihat orang yang terkena musibah, baik kita melihatnya secara langsung dengan mata kepala kita, ataupun melihatnya dengan melalui media sosial misalkan. Dia lihat saudara-saudaranya yang tertimpa musibah, waqala, kemudian saat dia melihat orang-orang yang terkena musibah tersebut, dia berdoa, dia berkata, berdoa dengan doa yang tadi kita baca, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa
tafdila. Segala puji bagi Allah, afani, yang telah memberikan keselamatan kepadaku. Mimma btalaka bihi, dari musibah yang menimpamu wahai fulan. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan segala puji bagi Allah yang telah memberikan keutamaan kepadaku dengan keutamaan yang besar dibandingkan banyak dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, siapa yang melihat orang yang terkena bencana, kemudian saat dia melihat itu dia berdoa dengan doa tadi, dia berzikir dengan membaca zikir tadi, apa kata Nabi? Lam tusibahu tilkal musibah. Maka orang ini tidak akan mendapatkan musibah tersebut. Ketika kita melihat ada orang terkena musibah kebakaran, ya, maka dia baca doa tersebut, maka kata Nabi, dia tidak akan terkena musibah kebakaran yang dia lihat. Ya, begitu pula ketika dia melihat orang yang terkena bencana ini dan bencana itu, maka ini sebagai upaya kita. Semoga dengan zikir yang kita baca, doa yang kita panjatkan, menjalankan sunnah Nabi, petunjuk Nabi dalam hal tersebut, menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan penjagaan kepada kita. Ini upaya kita, mengambil sebab-sebab syar'i untuk bisa mendapatkan keselamatan diri. Boleh atau tidak? Boleh. Ya. Selain kita baca doa tersebut, baca juga doa minta keselamatan yang lain. Sebagaimana doa ini banyak dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan doa keselamatan ini banyak tertera dalam zikir pagi yang sering kita baca setiap hari. Ya, misalkan doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Doa minta apa di situ? Minta keselamatan. Ya Allah, aku meminta kepadamu pemaafan wal afiyah, dan keselamatan fid dunya wal akhirah. Kita minta keselamatan di mana? Dunia dan akhirat. Kita minta keselamatan dunia, kita minta keselamatan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya. Aku minta keselamatan dalam apa? Dini. Apa dini? Agamaku. Ya. Jadi kita bukan cuma minta keselamatan dalam masalah dunia, tapi kita juga minta keselamatan dalam masalah agama. Minta keselamatan dalam masalah agama itu maksudnya tidak ditimpa oleh musibah yang terkait dengan musibah agama. Ini juga permintaan yang harus sering kita mintakan. Kebanyakan orang itu minta keselamatan dunia, minta diselamatkan dari musibah dunia. Tetapi sedikit di antara mereka yang berlindung kepada Allah dari musibah agama. Padahal musibah agama itu jauh lebih berat daripada cuma sekedar musibah dunia. Karena musibah itu ada dua, ibu-ibu sekalian. Ada musibah dunia, ada musibah agama. Musibah dunia apa contohnya? Ya tadi, ya, sakit, kefakiran, kebanjiran, kebakaran, kehilangan harta, itu musibah dunia. Dari musibah dunia saja kita berlindung kepada Allah, tidak ingin musibah itu menimpa kita. Maka kalau kita tidak mau terkena musibah dunia, lebih-lebih kita harus tidak mau terkena musibah agama. Apa contoh orang terkena musibah dalam masalah agama? Misalkan tidak diberikan kemampuan untuk melakukan ketaatan, gak mampu dia beribadah kepada Allah. Mau ngapa-ngapain gagal terus, mau ngapa-ngapain gak pernah bisa. Ya. Rutin baca Al-Quran gak bisa, mau zikir habis sholat gak bisa, mau membasahi lisan dengan zikir gak bisa, mau hadir di majelis ilmu gak bisa, terkalahkan dengan aktivitas duniawinya. Sedekah gak bisa,
terkalahkan dengan kekikirannya. Bahkan dia menjaga sholat 5 waktu pun kadang gak bisa, tersibukkan dengan urusan dunianya. Orang yang seperti ini sejatinya dia terkena musibah. Cuman musibah dalam masalah agama, dan musibah agama itu jarang disadari oleh orang. Mereka itu tahu musibah kalau sakit, oh dia paham, oh itu musibah. Ya, kena bencana, oh dia sadar itu musibah. Itu cuman musibah dunia. Ada musibah yang harus lebih kita khawatirkan daripada musibah dunia, yaitu musibah dalam masalah agama. Nggak bisa melakukan ketaatan, nggak bisa menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah. Bahkan dia terjerumus dalam jeratan-jeratan dosa, naudzubillah. Ya, condongnya kok pada perbuatan dosa. Kalau mau melakukan dosa gampang, tanpa halangan. Nggak ada kendala tuh kalau melakukan dosa, lancar-lancar aja. Tapi ketika dibawa diri ini untuk melakukan ketaatan, lemah dia. Ya. Seperti seorang laki-laki misalkan kalau kakinya dibawa ke masjid susah, berat. Tapi kalau diajak untuk jogging, diajak untuk shopping, ya, diajak untuk goes-goesan, naik gunung, trekking, kuat kakinya. Ya. Gunung manapun sudah mampu dia taklukkan dengan kekuatan kakinya. Bromo pun mampu dia taklukkan. Begitu kuat, gagah, perkasa kaki ketika dilangkahkan ke tujuan-tujuan tadi. Tapi ketika diajak melangkahkan kaki ke masjid, berat seperti tertanam di dalam tanah. Kan ada orang yang seperti ini. Ya. Ngaji berat, nggak bisa, selalu nggak sempat duduk di majelis ilmu 1 jam untuk mendapatkan rahmat dari Allah, yang dengan itu kelak Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Berat, nggak bisa dia. Tapi kalau diajak kemana-mana rekreasi, siap dia. Antar kota, antar provinsi, ya, siap kakinya itu dilelahkan untuk itu. Tapi untuk hadir di majelis ilmu kadang berat. Ini menunjukkan apa? Dia terkena dengan musibah dunia. Dan musibah ini yang paling ditakuti oleh Nabi. Maka di antara doa Nabi adalah apa? Berlindung, minta supaya tidak dijadikan musibah itu terkait dalam masalah agama. Ada yang tahu doanya? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Mungkin sudah pernah dengar hadis itu, ya. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya. Apa artinya? Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah yang mengenaku adalah musibah yang terkait dengan agamaku. Menunjukkan musibah yang ditakuti oleh Nabi adalah musibah yang terkait dengan masalah agama. Gak bisa ibadah dengan baik, gak sanggup melakukan ketaatan, condongnya melakukan dosa. Itu musibah. Jangan sampai engkau timpakan musibah dalam masalah agama padaku, ya Allah. Adapun musibah dunia, ya kita tahu di balik musibah dunia itu ada hikmah. Dia akan bisa menggugurkan dosa, dia akan bisa mendatangkan pahala yang melimpah. Kan begitu musibah dunia itu, ketika disikapi dengan apa? Sabar, kan? Ya, dengan keredaan bahwa semua yang terjadi sudah berdasarkan takdir ilahi. Yang ketetapan itu sudah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sehebat apapun dia melakukan proteksi diri, apa yang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz pasti akan terjadi. Nggak akan ada yang bisa untuk menghentikan apa yang sudah tercatat. Yeah. Dia kembalikan itu kepada iman, kepada takdir yang akan meringankan beban itu. Kemudian dia sikapi dengan kesabaran, maka dapat dipastikan musibah yang menimpa itu akan mengandung banyak hikmah sebagai penggugur dosa, sebagai sarana untuk bisa mendapatkan pahala yang besar, menjadi sebab dia masuk surga,
selamat dari api neraka, dan akan bisa menjadi sebab Allah tinggikan derajatnya di surga kelak. Jadi gini ibu-ibu sekalian, kadang ada, perhatikan, orang yang sejatinya tercatat di Lauhil Mahfuz dia masuk surga. Bukan cuma masuk surga, tapi dia akan menempati kedudukan yang tinggi di sana. Apa yang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz pasti akan terjadi. Dia akan masuk surga dengan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Tetapi ternyata dilihat dari amal orang ini biasa-biasa aja. Ya. Nggak ada amalan fenomenal yang bisa mengangkat derajatnya di surga. Sudah tercatat dia menempati posisi yang tinggi, akan tetapi dalam kehidupan nyata amalnya biasa-biasa saja. Amalan itu nggak bisa menggerek dia ke posisi terhormat, sebagaimana itu tercatat dalam Lauhil Mahfuz. Lantas apa yang terjadi? Allah pun memberikan musibah dunia kepadanya. Sakit, bencana, petaka, musibah dan sebagainya. Yang kemudian dia terima dengan lapang dada, dia terima dengan penuh kesabaran. Dia berdoa kepada Allah agar musibah ini akan bisa menjadi pemberi pahala buat dia dan akan memberikan ganti yang lebih baik. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka dengan sikap itulah yang kemudian menggerek dia untuk nanti di sorga menempati posisi yang tinggi. Jadi yang akan menggerek orang untuk sampai pada tempat terhormat bukan cuma sekedar amal, tapi musibah yang dia dapat di dunia jika disikapi dengan kesabaran itu juga bisa menjadi perkara yang akan mengangkat derajat dia di surga. Gak ada amalan yang bisa mengangkat dia karena amalnya biasa-biasa saja. Ingin sholat malam, berbagai macam sebab udah dia lakukan, alarm udah dia pasang, tapi tetap aja nggak bisa. Alarm bunyi, dia mah tetap tidur. Ya. Sadar sedikit, matikan alarm, mau tidur lagi. Padahal niat sholat malam sangat tinggi, udah. Tapi nggak bisa dia melakukan amalan istimewa. Padahal Allah sudah mentakdirkan dia untuk masuk surga berada di tempat yang tinggi. Amalannya sholat malam aja nggak bisa dia. Gimana bisa masuk ke sana? Oh, tapi ternyata yang menggerek dia untuk mendapatkan tempat dan kedudukan mulia di surga adalah dengan apa? Dengan musibah. Jadi di balik musibah dunia itu banyak hikmah. Tapi kalau orang sudah ditimpa dengan musibah agama, gimana ada hikmah? Ya, fala yalumanna illa nafsa, maka dia enggak mencela kecuali dirinya sendiri. Ya, jadi itu yang bisa kita lakukan. Berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keselamatan. Karena yang namanya musibah ini bisa mengancam dan mengena siapa saja. Ya, jangan disangka bahwa ini hanya akan menimpa orang-orang yang ada di luar kota sana, di luar provinsi sana, di luar Jawa sana. Sementara Jawa aman, siapa yang bilang? Gak ada seorang pun yang aman dari bencana. Maka agar kita terhindar, jangan lupa minta bantuan dan pertolongan dari Allah, minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, minta keselamatan dalam masalah agama, minta keselamatan dalam masalah dunia, minta keselamatan dalam masalah akhirat, minta keselamatan pada harta, minta keselamatan pada keluarga. Kan begitu yang diajarkan oleh Nabi kan? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Berarti kali itu. Ya, minta kebaikan dalam agama, minta kebaikan dalam hal dunia, minta keselamatan dalam masalah harta, minta keselamatan dalam keluarga. Semuanya diminta oleh Allah. Apalagi kemudian doa tadi ditambah Allahumma hfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fauqi. Terus wa a'udzu bi'azamatika an ugtala min tahti. Tahu maknanya itu Ibu?
Kalau belum tahu maknanya, coba sekali-kali dibaca terjemahannya. Ya, itu maknanya luar biasa itu Ibu. Ya, kita minta penjagaan dari Allah dari berbagai macam perkara yang akan mengancam keselamatan kita. Baik dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri, atas dan bawah. Jadi yang namanya petaka potensi mara bahaya itu datang kepada kita dari arah mana? Dari semua arah. Dari semua penjuru itu ada potensi mara bahaya. Bukan cuma dari arah depan, arah belakang juga potensi bahayanya tinggi. Apalagi saat kita nyetir umpamanya. Supaya nggak dapat bahaya dari arah depan, kita udah hati-hati. Kadang di belakang kita yang kurang hati-hati. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Jadi potensi bahaya bisa dari depan, bisa dari belakang. Makanya dalam doa tadi kita minta apa? Penjagaan. Allahumma hfadni, ya Allah jaga aku. Min baini yadayya, dari potensi mara bahaya yang ada dari depan. Wa min khalfi, jaga aku, lindungi aku dari bahaya yang menimpaku dari arah belakang. Wa an yamini wa an shimali, ataupun potensi mara bahaya yang datang dari arah kanan dan kiri. Kanan kiri ini datang nggak, bisa nggak datang bahaya dari arah kanan kiri kita? Bisa. Ya. Makanya kalau di mobil itu kan ada kaca depan, kaca belakang, sen kanan, sen kiri. Kenapa? Karena memang potensi mara bahaya itu datang dari semua arah. Bahkan potensi mara bahaya juga bisa datang dari mana? Dari atas. Maka doa tadi mengatakan wa min fauqi, jaga aku juga ya Allah dari mara bahaya yang mengancam arah atasku. Ya. Dari robohnya bangunan tempat kita berpijak umpamanya, dan banyak orang tertimpa. Ya, bangunan dari arah atas. Kemudian wa a'udzu bi'azamatika an ugtala min tahti, aku berlindung dengan kemuliaan-Mu ya Allah dari disambar dari arah bawahku. Disambar itu maksudnya diseret oleh tanah, oleh bumi, yang kemudian dia terkubur hidup-hidup. Jadi arah tanah tempat kita berpijak, ada nggak bahaya di situ? Ada. Mata kita terbatas, telinga kita terbatas, nggak bisa menjangkau berbagai macam hal-hal yang membahayakan badan kita. Pengawasan mata kita ini sangat-sangat terbatas. Jadi kalau kita mengandalkan keselamatan melalui pandangan mata, nggak bisa. Mata kita terbatas pandangannya. Banyak potensi mara bahaya yang nggak terdeteksi oleh mata kita, luput dari pengetahuan kita. Dan itulah pentingnya kita minta perlindungan kepada Allah. Ya, dari arah depan, belakang, samping kanan, kiri, atas, bawah, dan begitu seterusnya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah fil ahli wal mali. Semoga Allah memberikan keselamatan wal afiyah, ya, penjagaan kepada kita dalam dunia kita, akhirat kita, dalam harta kita, keluarga kita, dan sebagainya. Nah, taib akhwat wal ummahat fillah a'azzakumullah. Sekarang kita akan lanjut kajian kita membahas dan mengkaji kitab Syarhu Umdatil Mar'ah, penjelasan tentang hadis-hadis yang terkait dengan kewanitaan. Di pertemuan yang lalu, supaya nggak lupa ibu-ibu sekalian, kita sudah bahas ya tentang hak dan kewajiban suami istri. Ya, kita berstatus sebagai istri, pahami status kita sebagai istri, di situ melekat kewajiban yang harus kita tunaikan pada suami kita. Sebagaimana kita punya kewajiban atas suami kita, kita juga punya hak. Ya, yang akan kita dapatkan hak itu dari suami. Jadi memang itulah pentingnya take and give, saling menerima dan saling memberi. Jadi hak kewajiban itu adalah menerima dan memberi hak dan kewajiban.
Ya, di antara hak dan kewajiban yang ada pada sepasang suami istri sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, innalakum ala nisaikum haqqa. Sesungguhnya kalian wahai para suami punya hak yang engkau dapatkan dari istri-istri kalian. Suami punya hak yang akan mendapatkan hak itu dari istrinya. Berarti hak suami itu kewajiban istri untuk menunaikannya. Walinisaikum alaikum haqqa, dan istri-istri kalian pun punya hak atas kalian. Kalau hak istri berarti kewajiban kalian wahai para suami untuk menunaikannya. Jadi ada hak suami, ada hak istri, ada kewajiban suami, ada kewajiban istri. Dan kemudian di sini Nabi menyebutkan sebagian hak-hak suami. Wa inna haqqakum ala nisaikum, hak kalian yang wajib kalian dapatkan atas istri-istri kalian. Fala yuti'na furushakum man takrahuna, hendaklah istri kalian tidak membawa siapapun di atas kasur-kasur kalian dari orang-orang yang kalian benci. Enggak boleh. Berarti di situ apa? Kewajiban istri. Nggak boleh ngajak siapapun di atas tempat pembaringan suaminya. Ngajak siapapun orang yang dibenci oleh suaminya untuk naik ke atas kasurnya. Apalagi itu adalah laki-laki yang bukan mahramnya. Ya. Kemudian apalagi hak istri, hak suami yang wajib ditunaikan. Wala ya'zanna fi buyutikum liman takrahuna. Tidak boleh para istri memberikan izin untuk masuk ke rumah kalian, ke rumah para suami. Siapa? Orang-orang yang dibenci oleh suami. Gak boleh memasukkan siapapun, apalagi memasukkan laki-laki. Tapi ini siapapun yang kita tahu suami kita gak respect sama dia, suami kita gak senang, ya, orang ini memijakkan kedua kakinya di rumah kita, apalagi dia sampai tiduran di kasur suaminya. Ya. Gak boleh. Ya, kita harus pandai-pandai siapa orang yang tidak disukai oleh suami kita, jangan pernah memberikan izin masuk ke rumahnya. Sebagai bentuk apa? Penghormatan istri kepada suami. Ya, dalam hal ini bisa saja istri berkhianat. Toh suaminya nggak tahu lagi kerja umpamanya. Di rumah juga nggak ada CCTV yang akan memantau siapa saja orang-orang yang masuk ke rumahnya. Ya, mungkin dia bisa berhilah memperdayai suaminya. Dia tahu suaminya nggak suka sama orang ini, tetapi dia tetap izinkan masuk. Suaminya nggak tahu, tapi Allah tahu. Maka ketika ada seorang istri sudah berani mengkhianati suami, maka tinggal tunggu saja pengkhianatan suami pun akan dia terima. Nah, kenapa? Karena Allah yang akan memberikan balasan itu. Suami mungkin bisa kita perdayai, ya. Hatta pun ada CCTV di rumah itu bisa kita akali. Tapi kita harus ingat, ya, ketika kita menjalankan ini bukan cuma serta-merta kita menjunjung tinggi harkat dan martabat suami, tetapi lebih daripada itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah sebagai seorang istri. Jadi ini yang harus dinomorsatukan, bahwa kita melakukan ketaatan kepada suami dalam rangka ingin menjalankan perintah Allah. Karena yang memberikan rambu-rambu ini adalah siapa? Allah. Maka ketika kita menjalankannya dalam rangka ibadah kepada Allah, itu akan bernilai ibadah kepada kita. Jangan cuma serta-merta dia urusannya, dia lakukan itu demi menjaga harkat martabat suaminya. Betul, itu bagian daripada tujuan. Tetapi harusnya yang lebih dia junjung tinggi, dia lakukan itu tidak serta-merta adalah apa? Karena itu perintah Allah. Kenapa Anda mesti taat kepada suami? Karena taat suami adalah Allah yang perintahkan kepada aku, maka aku taat kepada suamiku. Kenapa Anda tidak memasukkan orang-orang yang dibenci suami ke rumah Anda, wahai para istri? Ya, jawabannya bukan cuma sekedar saya menghormati suami saya, tidak. Tapi lebih daripada itu, karena Allah sang pencipta saya yang melarang saya untuk memasukkan orang-orang yang dibenci suami ke dalam rumah suami saya. Ya, jadi jadikan Allah itu sebagai dasar kita dalam bersikap segala sesuatu. Kalau segala sesuatu itu disambungkan dengan Allah, dasar dan asasnya kita adalah ingin menjadi hamba yang baik di hadapan Allah,
ya maka nanti bagaimanapun sikap suami sama kita, kita akan bersikap sama. Ya. Tapi kalau serta-merta sikap kita kepada suami, nanti suami menyikapi kita dengan sikap yang tidak baik, maka akhirnya kita pun berubah. Ya, saya sudah hormati suami saya dengan tidak memasukkan siapapun orang yang dibenci, tapi kok balasan yang saya dapat dari suami saya tidak sesuai harapan. Akhirnya dia berbalik. Ya. Dia pun mulai melanggar aturan-aturan tadi. Kenapa? Karena di awal dia melakukan itu menjaga hak suami. Ketika suami tidak menghormati dia, akhirnya sikap dia pun berubah kepada suaminya. Ya, tetapi ketika dasarnya adalah Allah, Allah yang perintahkan saya untuk itu, maka bagaimanapun sikap suami sama saya akan tetap laksanakan itu. Sehingga dapatkan hak saya dari suami saya, minta kepada Allah. Allah maha mampu untuk merubah hati suami kita. Allah maha mampu untuk apa? Menggerakkan hati suami kita. Yang asalnya dia berat memberikan hak kita, Allah rubah hatinya, kemudian menjadi hati-hati yang lunak. Memberikan hak-hak kita. Ya, yang asalnya berat untuk memberikan hak itu sama kita, tapi Allah lunakkan hatinya, Allah condongkan hatinya, dan itu sangat mudah bagi Allah. Karena hati-hati manusia berada di antara jemari-jemari Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah akan membolak-balikan hati sebagaimana yang Allah kehendaki. Ya, jadi itu sikap siapapun, ya istri kah, suami kah, ketika dia menjalankan tugas dia sebagai istri, tugas dia sebagai suami harus didasari karena Allah yang perintahkan dia demikian. Kemudian wala ala wa haqquhunna alaikum. Nabi juga tegaskan tentang hak istri atas kalian wahai suami. Ketahuilah bahwa istri kalian itu punya hak atas kalian. Berarti hak istri kewajiban siapa? Hak istri kewajiban siapa? Suami. Engkau wahai para suami wajib menunaikan hak istrimu. Apa itu? Tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna. Hendaknya engkau berbuat baik kepada mereka, memuliakan mereka, ya. Fi kiswatihinna, engkau penuhi hak dia untuk mendapatkan pakaian. Wa ta'amihinna, engkau penuhi hak istrimu untuk mendapatkan makanan, tempat tinggal, pendidikan dan lain sebagainya. Ini tentu saja sebagian kecil dari hak-hak istri, dari hak-hak hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh para suami, memenuhi kebutuhan kiswah. Apa itu kiswah? Pakaian, ya, wa ta'am, dan juga ya makanan, ya. Makanya dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan tut'imuha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita. Ya, hendaknya engkau wahai para suami memberikan pakaian kepada istrimu di saat engkau berpakaian, memberikan makan kepada istrimu di saat ya engkau mendapatkan makan, ya. Apakah cuma itu pakaian dan makanan? Ya sudah, barang tentu tidak, banyak hak-hak lain yang juga harus dipenuhi oleh suami untuk istrinya. Selain makanan, pakaian, maka apalagi tempat tinggal. Itu juga hak istri untuk mendapatkan tempat tinggal, ya. Kemudian apalagi pendidikan, arahan, pembinaan dan lain sebagainya, ya. Dan banyak hal-hal lain yang juga wajib bagi istri suami untuk memenuhi. Tentu saja semua dikembalikan dengan kesanggupan suami, ya. Jangan sampai juga istri yang menuntut sesuatu yang lebih dari kemampuan ya suami baru bisa memberikan tempat tinggal, sewa rumah umpamanya, ya. Itu yang mampu diberikan oleh suami, ya. Istri mendapatkan tempat tinggal dalam satu rumah tapi masih sewa, ya itu baru kemampuannya. Jangan kemudian juga terus menuntut suami gimana caranya dia punya rumah sendiri, ya. Yang dikhawatirkan kalau tuntutan itu terus dia dituntut oleh istri kepada suami, sementara suami tidak memiliki kemampuan untuk itu, akhirnya dia gelap mata. Ya, mencari apa? Mencari rezeki dari jalan-jalan yang tidak
halalkan. Dan itu yang banyak terjadi. Betapa banyak para istri, para suami yang dia menyeleweng ya dalam mencari harta, melirik harta-harta haram disebabkan karena terus dikipasin sama istrinya. Banyak tuntutan-tuntutan istri yang ada di kepala suaminya. Sementara dari harta-harta yang halal gak bisa mencukupi itu semua. Asalnya si suami gak pernah berpikir, tetapi terus digosok-gosok, terus dikipas-kipas ya untuk memenuhi kebutuhan istri, gaya hidup istri umpamanya. Awalnya gak berpikiran, sampai kemudian mulai berpikir. Begitu berpikir, ada kesempatan, ya sudah. Ya. Ketika sudah mulai berpikir, kesempatan bisa dicari. Ya. Ketika kesempatan itu sudah didapat, maka terjadilah apa yang terjadi. Kadang ada suami yang dia mencari harta dari jalan-jalan yang tidak dihalalkan disebabkan karena ada peran dan andil dari istri. Betul, suami wajib memberikan nafkah, makanan, pakaian, tempat tinggal, tetapi sekali lagi semuanya itu dikembalikan kepada kemampuan suami. Ya banyak hal-hal yang sudah kita bahas ya terkait dengan hadis ini, faedah-faedahnya ya. Faedah-faedah dari hadis yang mulia ini yang sudah kita sebutkan beberapa faedahnya. Nah, ya. Di antaranya adalah apa? Ya, annal huquqa fil hayati zaujiyah ala tarfain, bahwa hak pada kehidupan rumah tangga itu milik dua belah pihak. Enggak cuma istri yang punya hak, suami juga punya. Enggak punya suami yang punya hak, istri juga punya. Jadi masing-masing punya hak. Az-zawj waz-zaujah, suami dan istri. Walakin kullun bihasbihi. Perhatikan ya, akan tetapi itu dikembalikan dengan kemampuan masing-masing. Ya jangan menuntut lebih dari apa yang dimiliki oleh pasangan kita. La yahiqqu lil mar'ati an tudkhila fi baitiha man la yurdihi zawjuha. Tidak boleh bagi seorang wanita untuk memasukkan siapapun orang yang tidak disukai oleh suaminya ke dalam rumahnya. Ya. Ketika kita bicara ini, ya yang utama adalah laki-laki yang bukan mahram nih, jelas nggak boleh nih. Ya. Memasukkan laki-laki lain tanpa pengetahuan suami, ini jelas keharamannya. Ya. Tetapi maksud kalimat la yurdi yang tidak disukai oleh suami ya tentu bukan cuma itu, siapapun. Orang-orang yang dipandang oleh suami kita tidak disukai oleh suami kita, yang kita pandang tidak disuka oleh suami kita, gak boleh kita masukkan. Termasuk misalkan teman kita, ya, yang suami kita ketika mendengar nama teman kita kayaknya respeknya beda gitu, kayak ada rasa gak suka. Ya mungkin rasa tidak suka ini pun ya berawal dari apa? Ya dari pengetahuan tentang teman kita sebelumnya, ya. Ya mungkin suka ngompor-ngomporin, suka manas-manasin, suka datang untuk dalam rangka untuk apa namanya, yang untuk ghibah dan lain sebagainya. Artinya terkenal lah ya, teman kita ini adalah orang yang dikenal oleh suami kita memiliki perilaku-perilaku yang tidak baik, yang dikhawatirkan ketika dia main ke rumahnya, melihat sebagian isi rumah yang ada di dalam rumahnya, ya akan berdampak buruk kepada kepada kita sebagai istrinya. Ya maka sang suami apalagi sudah berpesan ya, kalau dia kesini jangan kasih masuk lah ya, karena saya melihat dan memandang ya khawatir nanti ada efek-efek yang nggak baik. Itu kita dengar, itu kita tahu betapa suami kita nggak suka, sekalipun ini teman kita maka tetap nggak boleh kita masukkan ya. Dia ingin ziarah ke apa namanya sama rumah kita, kita tahan ya, boleh dengan berbagai macam alasan agar tidak menyinggungnya. Yang penting apa? Ya jangan sampai kita berupaya untuk memasukkan orang yang tidak disukai, hatta itu teman kita. Nah, la ziarah wala mabit, baik sifatnya ziarah cuman kunjungan biasa 1 jam 2 jam 5 menit 10 menit, wala mabit apalagi sampai mabit. Apa itu mabit? Menginap. Oh lebih nggak boleh lagi. Nah, faedah yang berikutnya, kita menyempurnakan faedah yang kemarin sempat tertinggal. Wujubun nafaqah ala zauji li zaujiyah, wajib seorang suami memberikan nafkah kepada istri. Bil ma'kal, dalam makanan, wal masyrab, minuman wajib dipenuhi.
Menunjukkan di sini apa? Yang wajib mencari nafkah adalah apa? Suami. Suami mencari nafkah untuk memenuhi makan istri, minum istri. Wa kadzalikal malbas, demikian pula pakaian, wasukna, dan juga tempat tinggal itu ya. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Biqadaril wus'i wat taqah. Ini saya maksud tadi, sesuai dengan kemampuan suami kita. Jangan kita paksa di luar kemampuannya. Idhafatan ilal mabit ma'aha. Nah. Ya, jadi karena apa? Ini kebutuhan mendasar, ya. Apa itu? Ya, al-mabit, ya, apa tempat tinggal, makanan, pakaian dan lain sebagainya. Terutama sekali adalah apa namanya? Bermalam, ya. Makanya ketika ada seorang laki-laki mengambil apa namanya? Mengambil keputusan untuk melakukan ta'addud, misalkan poligami, ya. Ya, maka yang harus dia perhatikan adalah itu. Ya, adil dalam masalah pembagian malam. Dan itu yang dituntut dalam syariat. Ya, bukan adil dalam masalah membagi cinta. Perlu diperhatikan untuk para wanita yang kebetulan di ta'adud, ya. Jangan paksa suami kita untuk membagi cinta sama rata antara kita dengan suami atau dengan istri mudanya. Kenapa? Karena masalah hati dan cinta itu memang gak mungkin bisa dibagi rata. Makanya Allah mengatakan lan tastati an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Kalian tidak akan bisa berlaku adil antar sesama istri-istri kalian walaupun kalian sudah berupaya semaksimal mungkin. Yang dinafikan oleh Allah nggak bisa adil dalam masalah apa di situ? Cinta dan kasih sayang. Membagi cinta 50-50 sama rata nggak bisa. Yang dituntut oleh suami yang melakukan poligami adalah apa? Adil dalam membagi malam. Ya. 2 malam di sana, 2 malam di sini, 3 malam di sana, 3 malam di sini, atau bergantian 1 malam 1 malam. Itu yang wajib adil. Ya, jangan dalam sepekan 5-nya ke sana, 2-nya ke kita, atau 4-nya ke sana, 3-nya di kita. Tidak. Ya, kalau toh ternyata ada jatah malam kita yang mau diambil, suami wajib izin sama istrinya. Ya, ini seharusnya saya nginap di kamu, tetapi apa madumu yang muda mungkin saat ini sedang sakit, dia butuh keberadaan saya, ya maka sang suami kemudian harusnya ke istri tuanya, tapi dia malam itu harus ke istri muda. Itu harus dengan izin. Ya. Kalau sang istri mengatakan, "Iya, saya relakan malam saya untuk madu saya." Boleh. Tapi kalau enggak, ya enggak boleh. Ya, dan begitu seterusnya. Nah, baik ibu-ibu sekalian, sekarang kita akan melanjutkan hadis yang ke-77 yang ini yang menjadi tema kita. Apa itu? Ya. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, keringanan dalam dusta. Jadi dusta itu tidak diragukan adalah sebuah dosa. Akan tetapi ada keringanan dalam masalah dusta. Ketika disebut kalimat keringanan, berarti di situ menunjukkan apa? Dibolehkan. Dan ini bagian daripada samahatud-din, kemudahan yang ada dalam agama. Untuk beberapa tujuan mulia, ada beberapa perkara yang sejatinya itu perbuatan dosa, kemudian diberikan keringanan sehingga boleh dilakukan. Contohnya adalah dusta. Contoh lain adalah apa? Ghibah. Ghibah itu dosa atau tidak? Dosa. Itu kalau kita bicara hukum asal. Makanya orang mengatakan, gimana hukumnya ghibah? Dapat dipastikan hukum ghibah itu adalah dosa. Haram melakukan ghibah. Apakah mutlak haram dalam semua keadaan? Tidak. Ada beberapa ghibah yang diperbolehkan ternyata. Itu bagian daripada kemudahan yang ada dalam agama. Kapan saja ghibah itu diperbolehkan? Ada pengecualian yang disebutkan oleh para ulama, disebutkan pula oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Shalihin. Nah, ya. Nah, termasuk juga adalah dalam masalah
bohong. Kalau berdusta jelas ini juga suatu perilaku dosa, ya. Akan tetapi karena agama kita dibangun di atas tasamuh, ya, keringanan-keringanan, maka ada beberapa dusta yang diberikan keringanan untuk boleh dilakukan. Mari kita baca hadisnya. An Ummi Kulthum, dari Ummi Kulthum binti Uqbah radhiyallahu anha, dari Ummu Kulsum binti Uqbah radhiyallahu anha, qalat, ia berkata, ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurakhisu fi syai'in minal kadhib illa fi salas. Aku tidak mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sedikit pun keringanan dalam masalah dosa bohong. Aku tidak mendengar Nabi memberikan keringanan dalam masalah berbohong, dalam masalah dusta, illa fi salas, kecuali dalam 3 perkara. Berarti menunjukkan apa? Untuk yang 3 perkara ini diberikan keringanan. Maksudnya boleh dilakukan untuk tujuan-tujuan yang mulia. Nah, apa 3 perkara yang dikecualikan? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la a'udduhu kadziban, aku tidak menganggap dusta pada 3 perkara. Aku tidak menganggap dusta pada 3 perkara. Maka dusta dalam perkara seperti ini termasuk dusta yang dibolehkan. Ya, jadi kalau mau harus berbohong, berbohonglah pada 3 perkara ini. Yang pertama, ar-rajulu yuslihu bainan nas. Seseorang yang ingin memperbaiki, mendamaikan antar manusia. Jadi berbohong dengan tujuan untuk mendamaikan 2 orang yang bertikai. Mendamaikan 2 orang yang saling membenci, 2 orang yang saling bertikai, didamaikan, atau 2 kelompok, atau 2 orang yang saling bertikai dia damaikan. Dengan ada unsur dusta dalam perdamaian itu, maka itu dusta yang dibolehkan untuk tujuan yang lebih mulia, yaitu apa? Terjadinya perdamaian sehingga pertikaian itu selesai. Apalagi mendamaikan 2 suku yang saling bersengketa, ya, kemudian mampu didamaikan walau dengan cara mendamaikan dengan menggunakan dusta, maka itu diperbolehkan. Ya, mendamaikan antar manusia, termasuk juga mendamaikan antara 2 orang yang saling berselisih. Yang kita dapati si A sama si B saling benci, padahal dulunya dia adalah sahabat karib umpamanya, entah karena apa, kemudian hubungan di antara keduanya pecah, ya, disebabkan karena ada namimah umpamanya. Ada si A dan si B dulunya sahabat kental, kemudian kita dapati 2-nya dalam bertikai saling benci, disebabkan karena ada si C yang ngomporin keduanya, ya, menamimah, mengadu domba, sehingga A dan B akhirnya saling benci, padahal sebelumnya mereka saling cinta, saling bersaudara. Maka kita sebagai si D umpamanya, kita tahu kejadian itu, bahwa ada salah paham antara si A dengan si B disebabkan karena si C yang suka mengadu domba. Maka akhirnya kita berupaya mendamaikan A dan si B. Kita datang kepada si A, sesungguhnya si B itu dia ingin berdamai dengan kamu. Ya. Apalagi dia sebenarnya ingin ketemu sama kamu. Enggak nyaman dengan keadaan yang seperti ini. Ya, padahal si B enggak ngomong apa-apa sama dia. Ya, tapi dia berdusta atas nama itu, mengatakan bahwa si B itu nggak nyaman dengan kondisi saling musuh kayak gini. Sebenarnya si B ini ingin berdamai lagi seperti dulu. Kemudian dia ngomong ke si B juga sama, si A itu nggak nyaman dengan kondisi kayak gini, dia ingin ketemu sama kamu, dia ingin kangen sama kamu, ingin kebersamaan di masa lalu terjalin lagi, nggak saling benci seperti ini. Ya, ngomong ke si A beda, ngomong si A si B beda, ya. Tetapi tujuannya adalah apa? Mendamaikan, boleh. Kalau tujuannya merusak, itulah yang namanya namimah, ya, mengadu domba. Sekalipun perkataannya itu benar-benar si A ngomong kayak gitu, tetapi perkataan itu akan menyulut kemarahan si B, ya,
dengan sengaja, maka itulah yang dinamakan dengan mengadu domba, namam. Dan yang seperti ini terancam untuk mendapatkan adab kubur kan? Ya, bahkan enggak masuk surga. La yadkhulul jannata namam. Enggak masuk surga orang yang suka mengadu domba, sukanya memisahkan dua orang yang saling bersaudara. Sukanya orang saling membenci. Kalau melihat ada orang saling suka, saling menjalin pertemanan, ya dia enggak suka, dia ingin menghancurkan dan menghilangkan rasa persaudaraan tersebut. Itu namanya namimah. Sementara yang dilakukan oleh si D, dia mendamaikan walau dengan dusta, itu dibolehkan. Itulah dusta yang tidak dianggap dusta. Apa itu? Yuslih bainan nas, seseorang yang mendamaikan antar manusia, baik dua orang ataupun dua golongan. Yaqulul qaul wa la yuridu bihi illal islah. Dia mengatakan satu perkataan itu mengandung unsur dusta, dan dia tidak menginginkan itu kecuali perdamaian di antara keduanya. Maka boleh ini Ibu, ya, di saat kita melihat ada saudara kita, kan biasanya terjadi kayak gitu, ya. Antara kakak pertama dengan kakak kedua saling berselisih, misalkan entah masalah apa, utang piutang dan sebagainya. Kita tahu, ya, maka jadilah kita orang yang berupaya mendamaikan keduanya, walau dengan bersenjata kedustaan, dibolehkan. Ya, yang penting tujuannya perdamaian antar saudara kita. Ya, syukur-syukur bisa mendamaikan tanpa ada dusta, ya, tanpa menggunakan wasilah dusta, ya. Tapi seandainya pun dusta ini diperlukan untuk mendamaikan, maka itu tidak apa-apa karena Nabi memberikan rukhsah padanya. Itu yang pertama, dusta dibolehkan untuk apa? Tujuan mendamaikan antar manusia yang saling bersengketa, manusia yang saling bermusuhan. Yang kedua, warrajulu yaqulu fil harbi. Ya, seseorang yang berkata dalam peperangan, perang dusta, ya. Dia mengesankan kepada musuh bahwa dia hanya bersenjata kecil, tetapi dengan jumlah yang kecil. Padahal sejatinya di balik itu dia membawa persenjataan yang lengkap, jumlah yang jauh lebih besar. Jadi dia berdusta, ya, demi sebuah taktik dalam peperangan. Boleh. Karena peperangan itu sejatinya memang butuh apa? Butuh strategi, butuh tipu daya. Makanya Nabi mengatakan al-harbu khida'. Peperangan itu harus nipu. Peperangan itu adalah tipu daya, strategi. Ya, mengadu strategi. Yang dalam strategi itu kadang penuh tipu daya, mengelabui musuh. Ya, mengelabui musuh. Khida itu adalah mengelabui, tipu daya, harus melakukan tipu daya. Kalau perang jujur-jujur aja, ya kalah. Ya, bagaimana perang ini seorang mengatur strategi, dan tentu, ya, yang pandai melakukan strategi adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Ya, adalah orang-orang yang memang ahli dalam bidang strategi dalam peperangan. Termasuk wallahu alam orang yang berdusta demi untuk bisa menyelamatkan nyawa manusia. Itu juga termasuk diperbolehkan, ya. Ya, ada orang misalkan menghunus pedang mencari si fulan, ya. Kamu ngeliat enggak si fulan tadi lari lewat sini? Ya, kita katakan saya enggak ngelihat. Ya, padahal tadi sebelumnya kita lihat ada si fulan lari karena takut dikejar sama orang yang bawa pedang ini umpamanya. Kita katakan saya enggak ngelihat. Ya, kenapa? Karena kalau kita kasih tahu dia nginep di rumah kita, ya, atau dia pergi ke arah sana, dikejar sama orang yang bersenjata, kemudian hilang nyawa dia. Maka demi untuk bisa menyelamatkan jiwa, maka itu juga termasuk dusta yang diperbolehkan. Dia ngelihat tapi mengatakan saya enggak tahu, saya enggak ngelihat. Ya, atau sejatinya orang itu sudah kita inapkan di rumah kita. Ya, atau dia mengatakan, "Iya, saya lihat tapi ke arah barat," padahal orangnya lari ke arah timur. Ya. Itu juga bagian daripada dusta untuk menyelamatkan nyawa manusia. Ya, dari dialirkan darahnya, dari dihilangkan nyawanya. Jadi hal-hal yang terkait dengan masalah ini diperbolehkan. Wallahu a'lam. Yang ketiga, ini yang menjadi bagian dari topik utama kita yang terkait dengan wanita dan kehidupan rumah tangga. Apa itu? Warrajulu yuhaddisu imra'atahu. Seorang laki-laki yang berbicara dengan istrinya demi untuk menyenangkan, ya, tidak mengecewakan istrinya. Ya, jadi berdusta supaya apa? Supaya
menyenangkan istrinya, ya, tidak kecewa dengan jujurnya. Ya, contoh yang paling simpel yang sering dicontohkan oleh orang, ya misalkan tentang masakan. Ya, istri masakannya asin gitu kan. Ya, ketika dicicipi oleh suami, istri nanya, "Gimana Bang masakan saya?" Ya, kalau dia jujur ala kadarnya, ya, bicara apa adanya, masakan kamu nggak enak, masakan kamu asin, masakan kamu belum matang, ya tentu itu akan menyurutkan kemarahan istri atau kecewa. Istri sudah capek-capek, keringetan masak sampai berjam-jam, kemudian ya suami nggak bisa menempatkan ya pembicaraannya, dia jujur bukan pada tempatnya, yang dengan itu membuat istri menjadi kecewa. Sudah capek-capek dia masak, berjam-jam dia masak, ya kemudian mendapatkan kalimat yang seperti itu, ya. Ya, makanan kamu nggak enak, makanan kamu nggak matang, belum matang, keasinan dan lain sebagainya. Ya, ada puluhan kritik yang disampaikan oleh suami terhadap masakan istrinya. Sekalipun betul memang saat itu rasanya asin nggak enak, tetapi seyogianya demi untuk bisa memuaskan dan menghargai jerih payah istri, seorang suami bahkan sangat dianjurkan untuk dia berdusta demi untuk bisa menyenangkan suami istrinya, mohon maaf ya. Ya, dan begitu seterusnya atau yang semisal dengan itulah. Ya, kalau jujur akan menyakiti istri. Ya, maka lebih baik di saat itu adalah dia berdusta, dibolehkan dia berdusta, atau bisa saja dia jujur tetapi dengan bahasa yang lunak, halus, yang diperkirakan istri enggak kecewa, enggak tersinggung. Kalau dia bisa seperti ini tentu lebih bagus. Ya, cuman kan sangat sedikit suami yang mampu mengolah kata seperti itu, ya sehingga lebih aman, enak gitu aja udah ya. Ya, seandainya kemudian sang istri pun dia beranjak dari meja makan, ya, kemudian sayur yang ada di mangkok kita buru-buru kita tuangkan lagi ke panci. Ya, ketika istri datang, ini saya habis makan sayur sepanci satu mangkok gitu. Padahal hilangnya satu mangkok ini bukan ke perut kita kembalikan ke panci. Suami kan istri nggak tahu ya. Artinya istri ketika dia tahu masakannya habis di mangkok suami, ya itu tentu akan senang ya, ketimbang nggak dimakan tidak dimakan padahal istri sudah capek-capek. Itu contoh ringan saja ya, contoh ringan yaitu laki-laki yang berbicara kepada istrinya. Atau sebaliknya, wal mar'atu tuhaddisu zaujaha, wanita yang berbicara terhadap suaminya. Ya, berbicara bohong demi untuk apa? Menghargai jerih payah suami, ya. Misalkan suami untuk surves dia belikan pakaian untuk istrinya. Ya, berbangga dengan harapan bahwa istrinya akan senang, semakin cinta sama dia, tapi apa daya sang istri begitu tahu bahannya saja udah enggak suka dia. Warnanya norak umpamanya. Tapi ketika sang suami nanya, "Gimana pakaian yang saya berikan?" Ya maka disitulah dia bagaimana pandai-pandai dia bisa membuat suaminya tidak merasa diremehkan pemberiannya dan tidak kecewa ya. Kalau saat itu dia berkata ala kadarnya apa adanya, warnanya norak, bahannya kasar, dia enggak sudi untuk memakainya, udah buang aja, beli aja, jual aja, atau kan kasih sama orang lain, ya tentu ini akan mengerdilkan dan mengecilkan niatan baik dari suami kita. Maka dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, wallahu alam, dibolehkan bagi suami atau bagi istri, mohon maaf, ya untuk berdusta, untuk menghargai jerih payah suami dan menghargai ya niatan suami untuk memuliakan istrinya. Ya, kita akan ambil beberapa faedah sebagai penutup. Yang pertama, hurmatul kadhibi fil hadisi bainan nas illa mastusnia. Ya, larang haramnya berdusta ya dalam pembicaraan terhadap manusia. Haram dusta itu. Bahkan Nabi SAW mewanti-wanti, iyyakum wal kadhib, hati-hati kalian dari berdusta. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu akan mengantarkan orang pada kejahatan.
Wal fujuru yahdi ilan nar, dan kejahatan itu akan mengantar orang pada neraka. Artinya dusta itu sama dengan neraka. Hati-hati. Maka dia dosa yang membahayakan, dan termasuk jeratan lisan yang membahayakan adalah dusta. Asalnya dusta itu haram. Illa mastusnia, kecuali apa yang dikecualikan tadi. Ya, berdusta di medan perang, berdusta untuk menyelamatkan nyawa manusia, berdusta untuk mendamaikan dua manusia yang bertikai, berdustanya suami untuk menyenangkan istri atau istri menyenangkan ya suami. Ya, gimana caranya supaya jangan sampai ada kekecewaan di antara kedua belah pihak. Ya, tapi tentu saja kalau bisa ya dusta ini sebagai alternatif terakhir. Jurus dusta dipakai menjadi alternatif yang terakhir. Kalau kita bisa jujur dan itu tidak mengurangi dan tidak membuat ketersinggungan pasangan kita, ya tentu bagaimanapun jujur itu lebih utama. Yang kedua, rukhisolan al-kadhiba fi salas, dirukhsah atau diberikan keringanan untuk kita melakukan dusta pada 3 keadaan. Wahiyal madhkur fil hadis, sebagaimana itu disebutkan dalam hadis, ya. Dusta menyelamatkan manusia atau dalam peperangan, dusta untuk mendamaikan, atau dosa sepasang suami istri untuk menyenangkan pasangannya. Nah, kenapa 3 dusta ini dibolehkan? Ya, al-hadafu fi ibahatil kadhibi fi tujuan dari dibolehkannya dusta pada 3 keadaan itu, innama huwa tahqiqul islah wa ib'adis syiqaq. Ya, tujuannya adalah untuk mewujudkan perdamaian, termasuk suami istri. Dia berdusta untuk tidak menyinggung perasaan pasangannya, supaya terus cinta kasih di antara mereka terjaga. Hati mereka tidak saling tersinggung. Ya, sehingga keharmonisan rumah tangga terus berlangsung. Beda kalau saat itu saling jujur-jujuran. Suami jujur apa adanya bilang masakan istri keasinan, gak enak, ya, dan sebagainya. Tentu akan membuat istri tersinggung, dan akhirnya cinta kasih itu akan mulai bergeser. Begitu pula kalau saat itu istri jujur terhadap pembelian pakaian suami yang tidak diinginkan oleh istrinya, tentu juga ini akan membuat sang istri, aduh kalau kayak gini mah nyesel saya beliin pakaian. Akhirnya itu menjadi apa? Hadiah terakhir yang diberikan suami kepada istrinya. Habis itu kapok, nggak beli-beli lagi. Ya. Artinya sampaikan, upayakan suami jangan tersinggung. Tetap kita nilai apresiasi. Kalau toh kita mau memberikan masukan tentang warna, tentang bahan, ya, yang lebih enak, ini bagus Pak, modelnya, bentuknya, segala macam, cuman mungkin akan lebih baik lagi kalau mungkin warnanya nggak ada warna ini, kalau mungkin bahannya lebih halus lagi, tapi yang ini udah bagus, akan lebih bagus lagi. Ya umpamanya dia mau memberikan masukan mungkin dengan bahasa-bahasa yang seperti itu, tidak langsung menolak mentah-mentah, pakai baju apa kayak gini, ya, beli di loakan kayaknya ini, ya, atau beli di baju pakaian bekas umpamanya dan lain sebagainya. Tentu ya tidak dengan kalimat-kalimat yang akan menyinggung, dan kemudian sang suami pun udah mengatakan, udah kalau begitu caranya nggak akan saya belikan lagi, karena toh itu akan membuat suami malah kecewa. Padahal kan dia memberikan istri tujuannya apa? Ya ingin menambah cinta kasih ya di antara keduanya, tapi apa daya justru yang dia dapat adalah sebaliknya. Na'udzubillah. Jadi tujuan dari dibolehkannya itu adalah apa? Tahqiqul islah, mewujudkan perdamaian, cinta kasih di antara manusia, wa ib'adus syiqaq, dan menjauhkan perselisihan. Ya, karena perselisihan ini akan melemahkan kekuatan masyarakat. Dan kalau perselisihan itu terjadi di antara keluarga, tentu akan melemahkan keluarga itu sendiri, dan tentu nanti akan berdampak kepada anak-anak. Nah, yang keempat, yan bagi lil mar'ati an tastafida min hadhihi rukhsah indal haja pistimrariyati hayatiha zaujiyah. Ini perhatikan ibu-ibu sekalian, seyogianya bagi wanita untuk memanfaatkan keringanan dusta ini. Ketika diperlukan, dia gunakan, dia jadikan ini sebagai jurus dia.
Dia boleh memanfaatkan bolehnya dusta ini indal hajah, ketika diperlukan. Pistimrori hayatiha zaujiyah, demi keberlangsungan kehidupan rumah tangganya, supaya terjaga romantisme antara pasangan suami istri, terjaga cinta kasih, ya. Maka boleh manfaatkan seorang wanita, dibolehkannya dusta ini dimanfaatkan betul baik-baik. Ya, dia lakukan untuk satu kebutuhan, menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangganya. Yang kelima, yang terakhir, alal mar'ah an taktasir fil kadhib ma ubiha laha wa la yajuzu laha tawassu fil kadhib ma'az zauj wa la ma'a ghairihi mimma la yadkhul dimna hadzal hadits. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan, ya, mencukupkan dusta pada yang dibolehkan saja. Wala yajuzu tawassu, dan enggak boleh dia melebarkan pintu ini selebar-lebarnya. Ya, pintu keempat dia buka, pintu kelima dia buka, sehingga bermudah-mudahan dalam melakukan dusta. Karena ketika orang bermudah-mudahan dalam melakukan dusta, dikhawatirkan yuktab indallahi kadzdzab, ditulis di sisi Allah sebagai orang yang pendusta. Jadi boleh dusta ini pun, ya, sekali lagi, dia melakukan indal hajah, ketika memang dibutuhkan, ketika memang diperlukan, demi untuk bisa menjaga keberlangsungan kehidupan rumah tangganya. Kalau memang dia gak dituntut untuk berdusta, ya udah, dia berjalan apa adanya, ya, secara normal, dengan tidak selalu menjadikan bumbu dusta dalam kehidupan rumah tangga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang dapat kami sampaikan terkait dengan dusta yang dibolehkan dalam rumah tangga. Berikutnya pada hadis 78, ini terkait dengan khulu yang pertemuan lalu ditanyakan, ya. Bolehkah seorang wanita dia mengajukan cerai, ya? Dalam hadis ini dibolehkan dengan beberapa syarat dan ketentuan. Nanti insya Allah akan kita bahas. Jangan ditanyakan sekarang, tapi tunggu bahasanya di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Ya, sudah lewat 15 menit dari waktu yang telah ditetapkan. Kalau tahu ada pertanyaan, mungkin satu saja dipersilahkan. Barakallahu fikunna. Silakan kalau memang ada. Satu saja mungkin, karena sudah 15 menit lewat. Kalau memang ada ibu-ibu. Tafadhalna. Dari yang online mungkin ya kita dengarkan, silakan. Silakan, ada pertanyaan dari yang mengikuti anbu'at dari kejauhan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, pernah saya menemui teman saya. Beliau tidak berkunjung ke orang tuanya yang sedang sakit karena tidak dibolehkan oleh suaminya. Apakah boleh seperti itu Ustadz? Pelan-pelan, gimana? Diulang. Saya pernah menemui teman saya. Menemui teman perempuan mungkin. Terus? Beliau tidak berkunjung ke orang tuanya yang sedang sakit. Yang sedang sakit, taib. Apakah itu dibolehkan oleh karena tidak dibolehkan oleh suaminya? Tidak dibolehkan. Nah, Masya Allah. Apakah boleh seperti Ustadz? Ya. Ya, jadi ada seorang istri ingin berkunjung ke rumah orang tuanya, sudah izin sama suami tapi tidak diperbolehkan. Dalam kondisi yang seperti ini, maka kembali kepada hukum asal. Ketika seorang istri sudah menikah, maka ketaatan pertama dia adalah kepada siapa? Ya, kepada suami, bukan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Maka dalam kondisi seperti ini, betul-betul dia sudah izin dan suami betul-betul tidak mengizinkan, maka ya dalam kondisi yang seperti ini dia harus taat kepada instruksi suaminya. Cuman memang dalam kondisi yang seperti ini harusnya suami mengizinkan. Kalau tidak mengizinkan, pasti dapat dipastikan ada cerita masa lalu yang membuat suami tidak mengizinkan. Maka tinggal pandai-pandai seorang istri meyakinkan suami. Karena suami yang baik itu apa, Ibu? Suami yang baik itu adalah yang tidak
mengekang istri, membatasi istri untuk melakukan kebaikan. Harusnya suami yang baik ketika tahu istrinya mau kunjung sama ibunya, itu kan kebaikan. Tidak mencegah sang istri untuk bakti kepada orang tua, itu suami yang baik harusnya. Nah, ketika ada suami yang tidak seperti itu, ya pastikan punya latar belakang. Ada apa gerangan? Ya, atau bisa saja ini ketidakmampuan istri dalam meyakinkan suami. Ya. Ya, tinggal bagaimana istri meyakinkan suami. Ya, yakinkan suami bahwa ibunya betul-betul membutuhkan kehadirannya. Dan dia memberikan jaminan kalau saat izinnya itu akan dipegang baik-baik. Tidak dia selewengkan. Ya, karena mungkin di balik itu ada kejadian sebelumnya, umpamanya pernah mungkin istri izin ke rumah orang tua, ternyata disalahgunakan izin itu, ya, yang diizinkan yang nggak nginep, tahu-tahu dia nginep, atau diizinkan tahu-tahu suami mendengar bahwa istrinya tidak berada di rumah suami, tapi dia kelayaban di mana-mana. Kemudian pada izin berikutnya suami nggak mengizinkan. Kenapa? Itu yang tadi saya maksud, kemungkinan ada latar belakang sebelumnya. Seandainya pun dia punya latar belakang seperti itu, pernah menyelewengkan izin suami umpamanya, izin ke rumah orang tua, tahu-tahu berlama-lama di mall umpamanya, gitu kan? Pastikan, yakinkan bahwa kali ini izinnya betul-betul. Ya, jadi dia ada apa? Dia memelas kepada suaminya, izinkan saya bang, saya ini ibu saya butuh. Ya, kalau sudah seperti itu, saya yakin dan percaya ketika istri betul-betul mampu meyakinkan suami, nggak ada alasan bagi suami untuk apa? Menghalangi istri. Kenapa? Kalau fitrah suami itu baik, dapat dipastikan dia tidak akan menghalangi istrinya untuk melakukan kebaikan. Maka perlu ada sebab, ditilik sebabnya. Kenapa suami nggak mengizinkan? Pasti ada sebabnya itu. Kalau memang punya latar belakang yang tidak baik, pastikan lagi, izin lagi. Kali ini nggak boleh, ntar izin lagi, terus izin lagi. Kita berupaya memelas sama suami kita untuk memberikan izin. Kalau ternyata sampai izin ke-10 nggak dikasih juga, gimana? Ya tetap nggak pergi. Ya, tapi ya itu resiko. Maksudnya kembali kepada hukum asal tadi, wanita itu ketika menikah maka bakti dan ketaatan dia kepada suaminya. Ya, tapi saya yakin dan percaya tinggal pandai-pandai kita meluluhkan hati suami kita. Disebutkan, ya mungkin sudah pernah disebutkan, ya, bahwa sebenarnya untuk mengambil hati suami itu gampang. Yang pertama apa? Puaskan perutnya, dan yang kedua puaskan kemaluannya. Ya, ketika dua hal ini betul-betul terpenuhi pada suami kita, ya kita bisa memuaskan perut suami kita dengan memanjakan makanan-makanan dan masakan yang baik dan enak, kemudian memuaskan kemaluannya yang ada yang di bawah perut. Maka ketika dua hal ini sudah terpuaskan, insya Allah apapun yang diminta oleh istri biasanya akan dipenuhi oleh suami. Pakai jurus ini untuk bisa meluluhkan hati suami kita sehingga mengizinkan kebaikan-kebaikan yang hendak kita lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu kembali di pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.